Karena saya yakin SDM kita tuh nggak kalah dengan manapun. Kesempatan saja yang membedakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mukhlisuddin Ilyas di Sago ID. Telah hadir di area ini Bapak Haji Muhammad Fadil Rahmi, LCMAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini terasa sesuatu yang luar biasa Pak. Bisa hadir senator di Sago ID. Masya Allah. Saya ini yang luar biasa. Dapat kemuliaan dan kehormatan bisa hadir di tempat yang berkelas ini. Iya. Keluarga mana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang, kita mau sedikit punya waktu ini di sela-sela kesibukan Abang. Kita sebenarnya mau mendiskusikan banyak hal, tapi situasi waktu dan lain hal kita fokus pada beberapa poin, termasuk pengalaman Abang di Mesir. Wah, ini kan pengalaman nggak cukup sejam 2 jam, satu novel. tapi kami punya judul sebenarnya itu gitu. Bagaimana cerita selain selain Mesir, rupanya Abang jago main bola ya. Ini perlu juga kami tahu sebenarnya. Ya memang kan kalau di Biren itu kan Brazilnya Aceh. Gitu. Oh ya, Sumba ya. Iya, Pemasok pemain bola. Pemain bola. Ya. Jadi memang bakat dari ayah, dari keluarga besar juga. Begitu. Beberapa orang memang. Di klub, sempat main di klub? Enggak. Saya terakhir di PSB Biren Junior tapi. Tahun berapa? Saya kapten 95 ketika itu Piala Suratin zona Aceh di Sigli. Waktu itu ada PSSB, kemudian PSAP Sigli sebagai tuan rumah, kemudian PSBL Langsa dan Persati Kuala Simpang. Oh, waktu itu PSBL Langsa diperkuat. Kelas berapa tuh? Kelas 2 Aliyah 95. Berarti Ismet masih main nggak? Ismet sama saya dengan Ismet itu pernah sama-sama di PPLP Sumut. Apa ikut juga di PPLP Sumut, tim pelajar Sumut, tapi saya waktu itu karena saya sudah berasrama di pesantren, akhirnya syaratnya kan harus asrama juga di PPLP itu, di tim di SMA yang di Sunggal itu. Saya akhirnya harus mundur. Tapi saya pernah sekamar sama dia. Dengan Ismet. Tapi kenal sampai sekarang nggak? Mungkin dia lupa ya. Saya masih ingat, mungkin dia lupa ingat. Tapi ketika ketemu kemarin masih ingat. Gitu ya. Kenapa nggak memilih sepak bola kemudian lanjut asrama? Gini kata orang tua saya almarhum ayah kan kiper juga. Menyoka main bola paling kemudian 50 tahun. Itu terkenal. Waktu itu memang pendapatan pemain bola itu masih kurang. Tapi menyokajak sekolah yang semudip. Itu. Jadi makanya ketika dulu tamat pesantren saya ingin ke Surabaya karena waktu saya pernah main liburan ke Surabaya. Ada pelatih Surabaya yang melihat saya latihan di UNTAK, Universitas 17 Agustus Surabaya. Kemudian minta, kelas berapa nak? Dek katanya, kelas 3 gitu kan. Kelas 2 gitu. Kelas 2 Aliyah gitu. Ya udah nanti kalau taman ini saya kuliah di sini ya gratis. Tapi main bola kan. Jadi waktu saya selesai itu saya tes SNPTN ke Banda Aceh. Ngambilnya di UNER. Erlangga kan. Kemudian juga UGM yang dekat-dekat sana lah. Tapi nggak ada yang lulus. Yang lulusnya justru ke Mesir. Ini cerita. Mesir tahun berapa? 96. Jumpa dengan Ustadz Abdul Somad tahun berapa? Jumpa 93 di pesantren. Sebenarnya umurnya 1 leting, tapi beliau kan masuk ke pesantren itu tamat sanawiyah. Saya tamat amin. Jadi saya 90 masuk pesantren, beliau 90 itu masih sanawiyahnya di tempat lain. Ya, pesantren juga di Al-Wasliyah kalau nggak salah. Al-Wasliyah, ya. Unifa namanya. Sanawiyah Unifa. Kemudian selesai di Sanawiyah itu beliau masuk ke pesantren
Jadi saya abang kelasnya dibilang kan, ya benar karena saya duluan masuk. Saya kelas 4, beliau saat kelas 1 namanya kelas 1 eksperimen, kelas 1 taksis. Kelas 1 khusus untuk tamat-tamat SMP. Berarti berkawan sama Ustadz Gus Somad sejak dari situ, dari Darufah sebagai adik kelas. Kemudian beliau ke Mesir itu 98, saya 96, jadi adik kelas lagi. Oh, di senior lah makanya. Padahal umurnya sama. Gitu. Relating. Tapi kemudian di Mesir beliau konsentrasi di mana dan abang konsentrasi di mana? Di Tonto itu satu provinsi yang jaraknya sekitar 2,5 jam dari Kairo. Di situ banyak teman-teman kita, adik-adik kita Aceh banyak. Makanya beliau dengan Aceh itu ya dekat di situ. Kemudian saya di Kairo, jadi kalau main-main, saya kan karena sanawiyah dan aliyah di Medan, banyak teman-teman Medan. Jadi di situ kami jumpa beliau juga. Jadi beliau ikut kekeluargaan Riau, KSMR namanya. Saya ikut kekeluargaan KMA, keluarga mahasiswa Aceh. Tapi kami ketemunya di HMM namanya, Himpunan Mahasiswa Medan. Di situ kami sebagai alma mater, teman-teman kami banyak di alma mater asal Medan. Di situ biasanya ketemu. Tapi abang dulu kemudian dipanggil Syekh, ini apa nih? ini sebenarnya kecelakaan juga. Di mana? Di Mesir atau di sini? Enggak. Kalau Syekh itu bagi teman-teman dan adik-adik Mesir itu agak canggung mereka dengan Syekh. Gitu. Karena Syekh itu saya dapatkan ketika menemani sahabat muda ya, para pemuda di bawah naungan KMPI untuk pergi umrah. 2017. Umrah backpacker ya. Backpacker itu. Kan jadi waktu itu kan yang membantu komunikasi dari awal melobi itu yang membantu. Bukan saya nggak mengklaim saya yang melakukan, tapi yang membantu Ketua Jamaluddin waktu itu untuk mengkomunikasikannya saya, karena kebetulan saya bisa bahasa Arab. Jadi komunikasi awal, kemudian kota, kemudian pengurusan, kemudian pemberangkatan sampai dengan pulang saya. Di situ Syekh. Jadi sebenarnya kalau gitu saya panggil Syekh aja lah. Jadi gini Syekh, di Mesir ambil Syariah prodi Islam, apa? Syariah Islam. Hukum Islam. Hukum Islam. Berapa tahun di Mesir? Waduh. Sepertinya lulusan 12 tahun saya. 12 tahun? 2008 baru saya. S1. S1. Standarnya berapa tahun? Gak ada. Jadi gini, dia di Mesir itu kalau tingkat 1 ke 2 itu dikasih kesempatan 3 tahun. Kalau enggak bisa dalam 3 tahun itu naik tingkat ke tingkat 2 itu DO. Jadi DO boleh pindah. Syekh sempat DO? Enggak. Jadi saya 1 ke 2 lancar, 2 ke 3 lancar, 3 ke 4 lancar. 4 itu saya tahan-tahan. Jadi jangan main bola ke sana enggak? Main bola dan bisnis. Gitu juga kondisi Aceh waktu itu, terus terang waktu itu almarhum ayah juga bilang, "Bek kau ada nanggro." Kakak teman kamu. Kakak teman adik dia teman kamu sih. Dia kan kita referendum kita ini. Saya dulu waktu 98 itu malah waktu Soeharto turun kan di sana dia. 21 Mei, sebelum 21 Mei itu kan di sana dia. Kita sudah mendekati Amnesty Internasional untuk meminta amnesti. Artinya kita sudah waktu itu termasuk orang yang mendukung Soeharto lengser. Kemudian waktu referendum sini kita juga sana angkat bendera. Berarti waktu kan kunjungan terakhir Soeharto ke luar negeri memang Mesir. Iya, ke Mesir. Dan ikut demo juga waktu itu. Ikut demo kami dalam bentuk mendukung gerakan teman-teman mahasiswa di Indonesia. Jadi kita buat waktu itu email, saya ingat email reformasi 04. Kenapa 04? Karena 01 reformasi 01, 02, 03 udah ada yang pakai. Jadi kita pakai reformasi 04 untuk mengirim email dan kita sebarkan ke seluruh Indonesia bahwasanya mahasiswa Indonesia di Mesir mendukung apa yang dilakukan teman-teman di Indonesia. Gitu. Kalau untuk konteks Aceh, ya Munawar Liza itu bukti perjuangan kami. Oh gitu ya. Karena beliau alumni Mesir juga ya. Iya. Jadi bukti bahwa kami memang bersama perjuangan Aceh itu. Kami juga buktinya ada satu anggota yang kami pecat karena menghadiri pertemuan dengan Pak Harto. Audiensi dengan Pak Soeharto waktu itu. Dan kami termasuk orang walaupun kalau ada perhelatan di KBRI itu kita boikot. Boikotnya enggak datang kok dan gitulah. Jadi memang apa yang terjadi di Aceh kita rasakan dan kita simpati.
Syekh, hal penting apa namanya menyangkut waktu itu kan terasa kalau Syekh ke Mesir, kami yang dengar ini kan seolah-olah kan sulit sekali Syekh. Dan bukan hanya sulit tapi mahal nggak? Bagaimana dengan sekarang Syekh? Enggak, dulu juga nggak mahal. Oh gitu. Dulu nggak mahal, cukup. Apalagi sekarang ini, misalnya kan. Sekarang berapa SPP di sekolah di? Nggak ada SPP, nggak ada SPP. Cuma cukup untuk Al-Azhar tuh uang nggak ngutip living SPP? cost. Hah? SPP Nggak Al-Azhar ada. nggak Dari SPP? dulu tuh Azhar tuh gratis. Jadi Yang perlu duit itu untuk tiket kita ke sana, hidup kita di sana, sewa rumah, makan, transportasi, beli buku. oh, Itu gratis cukup ya? 1,5 juta. Per Kalau bulan. perempuan biasanya 2 juta, 2,5 juta gitu per bulan. Saban lagi anak Lebih- di pesantren juga Syekh. Iya, Sini. lebih, kalau mahasiswa di sini berapa? Kayaknya nggak cukup segitu. Oh enggak, itu living cost yang jalan apa? Terus biaya pertamanya aja yang mungkin sudah di atas 16, 20-an gitu. Itu kan sudah include semua. Tapi kalau aplikasi. tesnya susah nggak sih? Tesnya relatif, artinya gini, relatif bagi yang memang sudah punya keinginan ke sana dan mempersiapkan diri, biasanya memang di daerah-daerah sudah siap itu ya gampang aja. Dan memang dari 2013 lah ya, kita buat bimbingan, kita buat tryout, kita buat anjurkan dan kita ajak pesantren-pesantren ataupun daerah-daerah untuk membuat kelas khusus persiapan ke Mesir ataupun ke Timur Tengah. Sehingga memang iya, itu yang kita, sehingga secara kuantitas tak taunya minat naik dan yang lulus juga alhamdulillah semakin naik. Sekarang tahun lalu berapa jumlah? Tahun anak lalu Aceh itu ke kan Mesir? karena pandemi dan memang untuk ikut pelatihan bahasa Jakarta itu cuma 75. Sebelumnya pernah 139, sebelumnya 119, sebelumnya 80. Ya gitulah. Pernah dari mulai angka 42 gitu. Waktu tahun Syekh ke Mesir itu berapa orang dari Aceh? 27. Dan sekarang yang usia 100-an yang ya? baru 27 yang baru waktu itu 96, total waktu itu 80, 96, 80 orang, 80-an. Seluruh Aceh. Iya. Di tahun 2000-an ketika konflik-konflik ini banyak menanjak. Oh gitu. Semua tanpa seleksi. Tanpa seleksi atau itu belum seleksi. Jadi seleksi ini 2006 lah ya. Oh. 2006 belum seleksi. Jadi waktu itu kita juga pernah di angka 400-an mahasiswa kita. Tapi setelah seleksi nurun sampai di angka 200, di bawah 200. Itu terjadi di tahun 2012. Itu yang menjadi kekhawatiran kita waktu itu. Saya kan ngambil TK-nya dari 2012, Mei 2012. Jadi baru kita ini nggak bisa nih. Karena waktu itu tesnya di Medan, pernah di Aceh sekali 2 kali, itu sekitar dari 2008 2009 sampai dengan 2012 waktu itu masih ke Medan. Ini kan ke Medan ini kan akses, Betul. ya kan segala macam mungkin juga susah lah informasi. Nah kita lobby untuk bawa pulang ke Aceh. Jadi sekarang kalau ada orang tua mau menyekolahkan anaknya ke Mesir, itu gimana caranya? Dia diikat, gitu kan Harus apa? Harus diikat koordinasi itu dengan ada IKAT? satu lembaga khusus yang kita bentuk memang untuk konsen di situ. Oh gitu. Lembaga Edukasi Timur Tengah namanya. Oke. Jadi keikat aja untuk tahu informasi ya. Sekarang ini Di mana sekarang kantor IKAT? di apa kampung itu, Kampung Laksana. Pulau sana ya. Di situ. Ya kontak lah, kita kan bisa ya. kontak aja. Tinggal Bisa searching coy di Google. medsos, searching ketua IKAT. Karena Siapa ketua ketua IKAT sekarang IKAT? namanya Muhammad Fadilah. Oh, berarti bisa kita Share nomornya kan, aja. atau ketua itu lembaga edukasi Timur Tengah itu Zuhri Sulaiman. Berarti sekarang sudah tersistem anak-anak Aceh untuk ke Mesir ya. Tersistem, artinya ikat konsen setiap tahun dari pertama misalnya ini mulai sosialisasi, dia datang semua ke teman-teman adik-adik kita yang sudah kelas akhir, disosialisasi beberapa daerah sampai seluruh Aceh. Kemudian dibuat tryout awal, kemudian dibuat bimbel menjelang tes, kemudian tes, artinya kemudian pemberkasan, kemudian pemberangkatan. Jadi kita dari sebelum sampai kita antar mereka sampai pintu gerbang Al-Azhar. Di sana disambut sama abang-abang mereka sama keluarga mahasiswa Aceh. Nanti pas pulang ke sini kita sambut lagi. Ayo kita mengabdi sama-sama. Tapi terlihat emang solidaritas tinggi sekali mahasiswa Aceh di di Mesir. Ya mungkin ada Kemarin kan ada yang musibah meninggal dari dari negara ya.
kan ikut juga ini coy. Terlihat maksudnya apa solidnya anak kita di sana. Ya mungkin semua mahasiswa kita khususnya Aceh yang di luar di mana aja mungkin solid juga. Oh gitu ya. Ya jadi kita jagalah ukhuwah kebersamaan kita memang terjaga dari dulu sehingga saya juga dengan Munawar Liza itu abang jauh. Berapa tahun? Sekitar Iyalah, 4-5 senior tahun, beliau. 4-5 tahun, tapi terasa dekat saja. Itu juga dengan adik-adik di bawah saya. Di apa mahasiswa Indonesia di Mesir itu yang terbesar dari mana? Dari negara. Jumlahnya. Enggak jumlah Indonesia. dari provinsi mana saja? Oke, mungkin Jawa memang dominasi. Pulau Jawa, ya. Jawa katakanlah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Aceh? Tapi Aceh masuk 5 besar. Informasi terakhir 5 besar. Oh gitu. Padahal jumlah kita cuma Penduduk kita cuma 5 Iya, juta. iya, Tapi tingkat minat kita luar biasa. Itu tadi itu buah daripada sistematika yang kita lakukan terhadap. Artinya gini, kita juga melihat pengalaman dulu kan susah nyari informasi, susah yang bawanya inilah nggak ada akses segala macam. Ini sekarang kita manja adik-adik kita dengan informasi dengan macam-macam. Malah kita carikan beasiswa. ya. Saya keliling loh ke kabupaten kota dulu untuk minta bupati wali kotanya. Ya, ikut support dengan mahasiswa. Ada yang supportnya insidentil sifatnya, temporal sifatnya, ada yang memang permanen kayak Abdia itu permanen. Kemudian juga dari provinsi, alhamdulillah mulai tahun lalu gubernur sudah memberikan jadi 75 yang berangkat tahun lalu itu semua dikasih beasiswa. Oh, oke. Ini perjuangan 8 tahun, perjuangan yang sudah bertahun-tahun sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sih melihat subjektivitas saya ya wajar. Di sini memang harus turun. Oke, Syekh, ini menarik. Artinya walaupun Syekh memiliki latar belakang pemain bola, ya kan? Apa ngajak main bola nih? Saya udah ini, Syekh udah pensiun. Cepat kan? Dulu saya punya klub, Syekh, Raider FC ya. Cepat kali ganti sepatu. Apa namanya? Alhamdulillah beberapa tahun lalu kan Syekh terpilih sebagai senatornya Aceh. 2019. 2019. Dan Syekh saya dengar itu tergabung di Komite 3 Benar. di bidang agama dan pendidikan. Benar. Nah, apa alasannya? Apa karena memang Syekh punya latar belakang pendidikan yang luar biasa itu, kemudian concern gitu, atau kenapa nggak milih komite-komite lain? Enggak, karena memang kita terbagi dalam 4 komite. Komite 1 itu memang Pertahanan keamanan. Iya, pertahanan keamanan. Pak Purwaji. Pak Purwaji memang komitenya beliau. Memang beliau dari pertama masuk nggak mau pindah di situ. Oh gitu ya. Kan politik ya, memang MIP kan gitu. Kemudian komite 2 itu SDA. Komite 2 SDA sumber daya alam, pertanian, termasuk juga PUPR, kelautan segala macam. Itu kan udah matching dengan Pak Ablauti. Beliau insinyur. Oh ya. Ya kan, beliau insinyur. Nah, mungkin di sini di komite 3 ini ya yang mungkin agak cocok. Apalagi saya sebelum di DPD kan di Ombudsman Pak Takwadin itu Pak Kapan percaya saya untuk menangani bidang-bidang ini juga. Bidang pendidikan, bidang kepegawaian, bidang pemuda olahraga, agama gitu. Jadi ya ketika saya di DPD rundung kami berempat ya udah ini udah. Dan kalau provinsi lain itu ada pergantian, ada yang pergantian setiap tahun, ada yang setiap satu periode bagi 2 gitu kan. Nah kita alhamdulillah sampai tahun yang ketiga ini nggak ada yang ingin berubah. Dan untuk Haji Umar misalnya dari komite 4 masih enjoy di situ di bidang keuangan. Sosial di saya, sosial itu di saya. Oke, Syekh, kalau pandangan Syekh tentang pendidikan, sebenarnya khususnya Aceh misalnya, sisi kekuatan pendidikan kita ini di mana? Kalau kita bicara kelemahan, kita banyak sekali lemah. Tapi potensi atau kekuatan pendidikan kita di mana Aceh? Yang bisa kita support, yang bisa kita dorong untuk perbaikan dan pengembangan. Sebenarnya ini kan pasca damai. Saya ingat dulu cerita-cerita lah dan bacaan-bacaan kita bagaimana Jepang membangun, terbangun itu dengan SDM. Aceh di awal pasca damai itu sudah benar. Sudah on the track ya. KBA menggelontorkan ratusan miliar waktu itu, 100 lebih saya ingat waktu itu, 100 lebih setiap tahunnya. Kemudian beralih ke LPSDM ya, seperti itu satu hal yang luar biasa saya kira. Artinya memang SDM yang akan bisa merubah
dan mempercepat pembangunan Aceh. Jadi singkatnya di keuangan tadi, Iya, kekuatan ini kita. ini kekuatan kita ini luar biasa. Artinya kalau memang ini diteruskan, tapi saya kan malah LPSDM hilang, padahal sudah pernah ada kanun Bapeldas kanun khusus tentang badan yang mengurusi pengelolaan. Ini nggak tahu kenapa gimana nih batal kanun ini. Itu Aceh tuh. Ya, sebenarnya kalau kemitraan saya dengan pemerintah Aceh bisa kita ini kan, cuman ini kan idealnya kan abang-abang kita, kakak-kakak kita di DPRA yang ini kan gitu. Betul. Tapi ini memang perlu perhatian ini. Saya pertanyakan juga, pernah saya pertanyakan tapi nggak ada jawaban. Kenapa kanun yang sudah ada untuk mempertajam kelembagaan daripada KBA ke PSDM dan badan itu malah kemudian LPSDM dilebur ke PSDM. Dan anggarannya sudah menurun, malah ini kekuatan. Makanya ya wajar kalau sekarang banyak yang daftar, sedikit yang ini memprotes transparansi segala macam. Ya kan, padahal kan duitnya semakin banyak kan, kesempatan semakin besar. Khususnya kayak kami ini yang memang konsen, ini kan baru tahun lalu mulai sedangkan kita pengen hadirnya pemerintah itu dari setiap tahunnya, khusus untuk yang di bidang agama lah, untuk santri-santri daya, alumni daya, kemudian yang ke Timur Tengah. Nah ini kekuatan pertama nih. Artinya memang uang kita punya. Dan tentu ini nggak akan bisa berjalan dengan tidak ketika memang political will dari top leader kita dengan jajarannya ini nggak ada, ataupun rendah, ataupun apalah alasannya kita juga nggak tahu. Kemudian juga SDM saya rasa Aceh ini luar biasa. Tinggal gimana kita menggalinya aja. Dan saya baca koran sebentar ke pelosok-pelosok. Itu saya menarik karena begini, dan saya terus terang saya ini mungkin tahadus bin nikmah ya, artinya saya ingin mengajak kita semua. Saya punya anak asuh yang memang khusus dari pedalaman. Di mana aja? Dari Aceh Timur ada, Aceh Utara ada, dari terakhir kan Pulau Aceh itu yang 6 orang. Itu saya buka satu kecamatan selama berbulan-bulan yang daftar cuma 6 orang. Jadi sebenarnya itu kalau kita kembali lagi ke persoalan nanti kita. Jadi lingkungan yang belum teredukasi bahwasanya pendidikan itu penting. Orang tua yang masih melihat artinya orang tua yang masih melihat pendidikan ini ya paling itu kau kena kajak ulah oksid, kajak kubul sih kan. Artinya kan kita ingin membangun mindset karena penting gitu. Karena saya juga kan orang pedalaman dan khusus dari Sawang ya. Mama saya Sawang, ayah saya di Kuala Lancuk. Kalau istri pedalaman juga, lama Jawa Timur Penarun. Jadi makanya saya heran juga nih, kok saya lihat media Aceh selalu ke pedalaman kan, karena merasakan bagaimana kami gitu loh. Jadi seandainya semua itu kita beri kesempatan yang sama dengan di perkotaan katakanlah, akses pendidikan yang sama, nggak menutup kemungkinan. Kemudian juga kita kok lihat tokoh-tokoh kita Aceh lah, nggak usah kita biasa juga banyak yang berasal dari orang-orang kampung, orang-orang yang hari ini banyak di Banda Aceh ini orang-orang hebat itu berangkat dari kampung. Ya, yang mungkin yang kampung Pak Mublis lah, Prof Iskandar. Beliau cerita, lo lonjak sekolah, lomba batu. Melewati Blang, Atung Blang, ayahnya Mizat. Saya itu yang yang saya ingat ceritanya. Betul. Jadi Prof profesor sekarang kan, bagaimana nanti memang ya wa malazatu illa ba'da ta'ab katanya kan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, jadi memang sudah bersusah payah. Tapi jangan pula dibiarkan, dikasihlah akses gitu kan. Kayak kemarin kami ke SDN 25 Sawang, di arah Silo itu perbatasan dengan Benda Meriah. Mereka anak-anak saya luar biasa semangatnya sekolah. Jalan kaki sampai 3 km. Berarti akses tadi ya, pemerataan dan akses. Iya. Syekh. Ya. Kita kan sedikit anomali di Aceh pasca damai ini. Uang banyak tapi miskin. Solusi untuk soal kemiskinan ini bagaimana, Syekh? Makanya saya tadi katakan, di awal itu benar kita on the track ketika KBA hadir untuk memang mengejar dan ketertinggalan pendidikan kita. Sekolah itu kesempatan belajar susah segala macam itu dulu. Kami hadir, ini udah benar. Nah, sekarang ini malah tidak konsisten gitu ya. Tidak konsisten. Walaupun kita katakan kalau dengan oleh para pemimpin kita itu nggak komit untuk tetap
di track yang tadi yang sudah benar itu. Kalau menurut saya malah justru ketika kita menghadapi problematika kemiskinan yang menjadi juara satu provinsi termiskin di Sumatera, kemudian nomor 6 di Indonesia ini, salah satu kuncinya itu pendidikan. Tadi sudah dikatakan, Jepang itu maju sekarang itu dengan meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi digelontorkan uang untuk bagaimana anak-anaknya etos kerja ditingkatkan, anak-anaknya belajar. Nah ini yang nggak terjadi di Aceh. Kalau Syekh komit dengan pendidikan, isu apa atau strategi apa yang mesti kita lakukan supaya kesejahteraan, kemudian juga partisipasi siswa sekolah, kemudian mutu juga. Nah, gimana sih? Nah, makanya pemerataan kesempatan pendidikan ini penting. Artinya memang kita semua baik di pedesaan, di perkotaan, di pedalaman, di pesisir, semuanya harus punya kesempatan yang sama. Di sini sebenarnya political will daripada pemimpin untuk bisa. Yang penting semua itu jangan sampai ada yang putus sekolah aja. Sekolah lah, pendidikan. Karena saya yakini man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alihi bil ilmi wa man arada huma fa'alihi. Dua-duanya harus dari ilmu. Iya, memang dengan ilmu pengetahuan. Contoh kecil itu saya sendiri di pedalaman. Sepupu saya itu banyak yang enggak sekolah. Yang paling sejahtera kehidupannya dan teredukasi orangnya itu ya saya harus bangga artinya yang kemudian bisa juga menjadi inspirasi mereka untuk merubah nasib. Kalau kehidupan artinya seperti itu. Kalau saya nggak mendapat kesempatan ya kan untuk menjadi sama berarti dengan sepupu saya itu kan. Betul. Yang sekolahnya mungkin biasa. Sekarang mereka bagaimana anak-anaknya bersekolah. Nah, ini yang kita tumbuh kembangkan di tengah masyarakat. Artinya pendidikan itu penting dan disupport dari bawah. Kita sadarkan masyarakat kita bahwa memang pendidikan penting dan pendidikan akan menyelesaikan problematika sosial. Kemudian dari atas juga harus menyebut ini sebagai bata. Maka prioritas pembangunan itu adalah pembangunan SDM. Bagaimana dengan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi dalam pendidikan? Kalau dulu jelas, kalau sejarah Aceh kita baca, kita alami, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, terhadap lembaga pendidikan itu luar biasa. Bagaimana? Nah sekarang itu rendah. Itu contoh tadi. Ini kan makanya saya katakan kita harus dari bawah, kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwasanya pendidikan itu penting. Pendidikan insya Allah akan mampu untuk menyelesaikan problematika apapun, sosial, kemiskinan segala macam ini. Dan ini yang menjadi tugas kita sebenarnya. Contoh saya katakan, maaf di salah satu tempat nggak saya sebutkan, saya buka berbulan-bulan untuk digratiskan anaknya sekolah, 6 orang sama. Itu skala ya saya nggak sebut tempat, artinya memang. Dan kalau misalnya kan ada dulu saya pernah satu daerah juga, saya keliling rumah untuk nyari mana yang mau saya sekolahkan, nolak semua, enggak, saya nanti nggak ada teman di rumah segala macam. Terakhir apa anaknya yang cewek tamat SMP nikah, yang laki-laki tamat SMP dodos. Berarti persoalan kesadaran masyarakat, Prof. Iya. Kesadaran masyarakat. Makanya ini harus sinkron. Kita kesadaran masyarakat harus bangkit, harus naik. Ini sih kesadaran masyarakat sekolah formal atau kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren. Umum. Saya nggak mendikotomikan antara pesantren dengan sekolah pendidikan saja. Ya, kalau nggak, kadang kan pesantren ini kan kos. Berbiaya karena boarding ya kan, boarding. Mungkin ya sekolah-sekolah formal SMP SMA dan beberapa daerah memang kesulitan juga aksesnya. Ada SD tapi SMP di satu kecamatan itu cuma satu, MC-nya nggak ada. Ada itu juga masalah. Tapi ya itu tadi, ketika orang tuanya memang punya keinginan anakku jangan seperti aku, ini nggak akan jadi masalah sebenarnya. Ya seperti cerita Prof Iskandar tadi kan gitu. Kan? Ya anakku harus seperti aku, kan harus sekolah, jangan bodoh seperti aku, jangan jadi nanti tukang dodos sawit saja, jangan jadi pelaut, itu kan segala macam. Jangan cuman ke sungai, jangan cuman ke laut. Nah ini sebenarnya maka betul-betul kesadaran yang harus kita tumbuh kembangkan, kemudian juga political. Jadi kalau misalnya basis pembangunan itu hanya basis formalitas semata, ya nggak akan dapat. Ini memang harus ada
extraordinary ikhtiar. Ya, extraordinary terobosan lah dalam hal ini. Karena pincang sekali. Kita belum bicara kepincangan pembangunan di bidang yang lain. Ya. Kalau di Komite 3 DPD sendiri, hal yang paling alot dibahas di antara itu yang mana? Termasuk ini diskriminasi ataupun ya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah dengan daerah tertentu. Ada daerah provinsi lain begitu juga. Iya. DPD Misalnya katakan daerah Indonesia Timur, itu kan merasakan hal sama. Di Maluku Utara, di Papua Barat kan merasakan hal sama. Nah ini juga jadi PR Indonesia. Makanya saya nggak menarik kan. Lebih menarik bicara Aceh lah kita. Karena kita lah yang bisa merubah Aceh ini. Betul. Bukan Jakarta yang bisa merubah, enggak. Termasuk cara pikir, cara pandang. Ya kan? Bukan Jakarta yang bisa merubah, kita yang harus merubah. Kita yang punya kesempatan, kita yang diberi kewenangan untuk bisa merubah ini semua. Nah, jadi kalau dibicara di Komite 3 ya itu kesenjangan pendidikan antar provinsi, akses ya kan. Misalnya di Dikti katakanlah 7 universitas yang selalu mendapatkan prioritas pembiayaan, kan? Itu kan enggak ada kita. Jawa rata-rata. Kemudian kayak mana ya macam-macam lah di sana juga. Ya makanya saya lebih konsen kayak mana Aceh yang harus kita bangun SDM-nya, Aceh yang bisa merubah Aceh ya kita sendiri. Karena saya yakin SDM kita tuh nggak kalah dengan manapun. Kesempatan saja yang membedakan kita. Kita nggak kalah dengan Jakarta, nggak kalah dengan manapun di Indonesia ini, malah di dunia ini, cuman kesempatan saja yang belum ada. Terakhir aja ya, perkembangan pendidikan Dayah di Aceh gimana sih lihat? Ini luar biasa. Artinya begini, pendidikan agama khususnya. Saya dulu MIN. SD itu favorit, SD 1, SD 2, SD sampai SD 5. MIN itu nggak ada. MIN Biren saya, MIN Biren. Sekarang MIN Biren itu 3 lokasi. Ada di dulu Simpang Mat, sekarang udah diambil balik. Kemudian ada di artinya membludak. Kemudian kita ke pesantren. Dulu pesantren anak-anak orang biasa. Berarti itu apa indikasinya yang dapat saya lihat? Artinya bahwa memang Aceh khususnya ya dan umumnya se-Indonesia sudah melihat memang pendidikan itu nggak ada perbedaan antara ketika kita belajar pendidikan agama ataupun umum. Karena justru sekarang kita mau jadi polisi, pesantren juga bisa. Anda masuk pesantren mau jadi polisi bisa, tentara bisa, dokter bisa, semua bisa. Tapi yang jelas dasar agama Anda kuat di situ. Anda bisa mengerti tentang fikih, mengerti tentang Al-Quran, malah mungkin hafal Al-Quran. Ya kan, kemudian Anda melangkah ke jenjang selanjutnya, silakan Anda memilih. Karena memang Allah tidak pernah membeda-bedakan ilmu. Gitu. Jadi ini satu hal yang positif dan saya yakin ini akan. Dulu anak-anak pejabat tuh enggak sedikit yang ke Mesir. Sekarang malah udah banyak yang menikahkan anak dengan anak bupati kemarin itu sudah banyak menikahkan antara anaknya dengan anak sesama pejabat gitu. Ya dulu nggak ada. Ya, dulu pesantren saya nggak ada anak-anak pejabat. Sekarang di mana-mana pasti nyo anak bupati je, nyo anak ketua aja ya kan segala macam. Artinya memang ini satu hal yang luar biasa dan kita juga nggak menafikan kekuatan sekolah umum. Ansih. Saya sendiri anaknya di sekolah di mana? Di Gontor. Ikut saya ya. Saya di Medan, anak saya Gontor. Di Gontor. Dan Darul Arafah kan jaringan Medan. Ya, jaringan Gontor juga. Jaringan Gontor. Jadi memang situ guru-gurunya alumni Gontor. Itu ada satu lagi Iya, Mustafa. Di Gontor satu, di Madiun satu, di Gontor Putri satu. Madiun Gontor juga. Di Madiun anak cabangnya Gontor. Dia nggak lulus masuk Gontor, dia nggak mau pulang ke Aceh, tetap di sana. Berarti itu petarung saya. Petarung. Tinggal satu saya di rumah, nggak sempat. Gitu ya. Itu juga kawan mamanya ya. Itu juga nggak mau di sini, mau ke Gontor juga. Oh. Baik Syekh, terima kasih Syekh atas kehadirannya di Sagoidi dan ini diskusi pertama kita. Dan kami akan undang Syekh untuk topik berikutnya yang lain. Enggak kualitas gini diundang terus enggak ya? Enggak benar ini. Baik, makasih Syekh. Salam Syekh. Makasih ya. Luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.